Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siril Wardah, guru pendidikan agama Islam dari SD Negeri Gajah 1, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Saya juga salah seorang mahasiswa PPG Daljab dari LPTK UIN Wali Songo Semarang. Saat ini saya sedang melaksanakan video PPL, materi memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam, yaitu PPL siklus 1. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ya. Coba. Assalamualaikum kaifa haluk? Assalamualaikum kaifa haluk? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum kaifa haluk? Oke, bikhair artinya apa? Baik. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat semua, nggih? Sudah sarapan semua? Alhamdulillah. Hari ini hari apa? Kamis. Berarti pelajaran apa? PAI. Oke, sebelum mengawali pembelajaran, marilah seperti biasa ya, kita berdoa dulu. Oke, silahkan ketua kelasnya maju ke depan memimpin doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maju dulu dong. Benar layar kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Raka. Selanjutnya seperti biasa ya, kita menyanyi lagu nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Silahkan anak-anak berdiri. Bagimu negeri, jiwa raga kami, padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Baktimu negeri, jiwa raga kami. Selesai, silahkan kembali. Oke, anak-anak semuanya tadi sehat, terus kelasnya sudah bersih belum? Ampun. Ketika mau memulai pembelajaran, Bu Guru minta anak-anak harus bersih, baik tempatnya, pakaiannya, dan semuanya harus bersih. Supaya apa anak-anak? Supaya apa? Supaya terhindar dari kuman dan juga dari penyakit. Nah, karena yang kotor-kotor itu disukai apa Maya? Disukai setan. Oke, Bu Guru akan mengabsen dulu ya. Siapa saja yang tidak masuk? Kira-kira masuk semua atau ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Silva. Kenapa Silva tidak masuk? Sakit. Ya.
Untuk Mas Silva kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Allahumma amin. Oke, hari ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam. Materinya tentang apa ya kira-kira? Tentang Nabi Daud alaihis salam. Pinter. Tadi malam sudah belajar? Sudah belajar belum tadi malam? Sudah. Sudah atau belum? Sudah. Nabi Daud itu termasuk nabi atau rasul? Nabi. Kenapa nabi? Apa bedanya nabi dengan rasul? Siapa yang tahu? Ada yang masih ingat enggak apa bedanya nabi dengan rasul? Apa Mas? Ayo Mas Nabil. Kalau rasul mendapatkan wahyu kepada umatnya. Kalau nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Nabil. Masih ingat ya ternyata. Kalau jumlah nabi dan rasul ada berapa anak-anak? 25. Masih ingat lagu 25 nabi dan rasul? Masih? Masih. Yang kalian suka lagu versi Nusa dan Rara atau versi Bu Guru? Ayo. 25 nabi rasul Allah, manusia yang utama, utusan Allah. Wajib diketahui, harus diteladani, inilah nama-namanya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa nabi dan rasul? Ada 25. Nah, sebelum Bu Guru menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Daud, apakah kalian tahu siapa itu Nabi Daud? Ada yang tahu tidak? Pinter Mas Sabil. Ada yang tahu siapa Nabi Daud selain bisa berbicara dengan hewan? Nah, sebelum itu silahkan kita lihat dulu apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, nanti supaya tahu kisah keteladanan Nabi Daud. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah meyakini kebenaran kisah Nabi Daud alaihi salam, menunjukkan sikap berani sebagai implementasi kisah keteladanan Nabi Daud, jujur, dan dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Nah, ini ya tujuan pembelajarannya. Bisa dibaca sendiri, ya? Jelas, ya? Nah, anak-anak, kita nanti akan melihat video tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Apakah kalian sudah siap? Ya. Nanti sebelum menyaksikan video, kalian persiapkan alat tulis kalian. Semuanya dikeluarkan alat tulisnya. Untuk apa? Mencatat poin-poin yang penting. Jangan sampai nanti terlewat. Nah, karena nanti setelah melihat video, Bu Guru akan meminta anak-anak secara berkelompok menuliskan pertanyaan dan jawaban, ya. Nah, silahkan kalian simak dulu videonya. Untuk tugasnya nanti akan Bu Guru jelaskan setelah menyimak video. Dinikmati saja ya melihat videonya. Nah, diingat kisah-kisahnya. Ada siapa saja tokohnya di situ. Apa saja yang terjadi. Itu ya. Sudah siap? Siap. Nah, ini Bu Guru akan buka videonya. Durasinya berapa menit ya? 8 menit. Ya. Silakan dilihat dan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanannya serta mencontoh sifat teladan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Daud tersebut. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak kisah teladanannya. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yehuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika Nabi Daud masih kecil, terjadilah peperangan antara tentara Talut yang beriman dan tentara Jalut yang kafir. Namun, meskipun masih kecil, Nabi Daud alaihissalam ikut serta menjadi salah satu tentara Raja Talut. Di tengah perjalanan yang panjang menuju peperangan, Raja Talut mengistirahatkan tentaranya di tepian sungai. Akan tetapi, Raja Talut memerintahkan untuk tidak berlebihan dalam minum air. Dan Raja Talut menyampaikan jika melanggarnya, maka dia bukanlah pengikutnya lagi. Akan tetapi, karena kondisi yang sangat haus, tentaranya lupa akan perintah itu dan banyak yang berlebihan dalam minum air, bahkan hingga mandi di sana. Kecuali Daud dan sedikit tentara yang tetap teguh menjalankan perintah Raja Talut. Akhirnya, Raja Talut melanjutkan perjalanan bersama sedikit tentaranya dan meninggalkan tentara-tentara yang melanggar perintahnya. Lalu, tibalah saatnya peperangan dengan Raja Jalut yang kafir. Kondisi tentara Raja Talut yang kehausan ternyata menjadikan semangatnya semakin berkuat, sehingga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka dapat mengalahkan bala tentara Raja Jalut yang kafir. Dan tentara yang berhasil mengalahkan Raja Jalut tidak lain adalah Nabi Daud alaihissalam sewaktu kecil. Dengan ketapel miliknya, Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan raja yang bertubuh besar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka, tentara Talut, mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Berkat keberhasilannya itu, Nabi Daud alaihissalam pun diangkat menjadi panglima perang dan namanya dikenal oleh banyak orang. Pada suatu ketika, sesudah Raja Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling, serta banyak beramal soleh. Keberaniannya luar biasa. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur adalah salah satu mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain itu,
Nabi Daud alaihissalam memiliki beberapa keistimewaan lainnya. Di antaranya adalah yang pertama, Nabi Daud mempunyai suara yang sangat merdu yang tidak ada tandingannya. Apabila ia bertasbih dengan bernyanyi melakukan isi al-zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam dapat menggunakan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Oleh karenanya, kerajaan yang dipimpin Nabi Daud alaihissalam selama 40 tahun tidak pernah mendapat kekalahan sekalipun. Pasukannya berhasil mendapat kemenangan dalam setiap pertempuran. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Quran kita harus senantiasa menaatinya. Nah, adik-adik, itulah kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Kita bisa mengambil beberapa hikmah dari kisah keteladanannya Hikmahnya tersebut. ya, perhatikan. Di antaranya, yang pertama, hendaknya kita menaati perintah pemimpin yang membela agama Allah. Selama perintah itu baik, maka kita harus senantiasa menaatinya. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki sikap berani dan percaya diri. Misalnya, ketika di sekolah, kita harus berani bertanya apabila kita tidak mengerti pelajaran yang diberikan. Berani melawan kejahatan atau kemaksiatan, dan juga percaya diri atas kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, hikmah yang dapat kita ambil adalah kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan oleh Allah dalam setiap urusan kita. Kemudian yang keempat, kita harus senantiasa bertasbih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, itulah adik-adik kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Semoga kalian bisa memahaminya dan juga bisa menceritakan. Nah, itu tadi kisah tentang apa, anak-anak? Kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Apa yang kalian tangkap dari video tadi? Coba kelompok ini. Ada yang bisa jawab ya? Apa? Apa yang kalian dapat dari video tadi? Tentang Nabi Daud bisa melunakkan besi. Ya, dari kelompok lain ada apa lagi? Keistimewaan Nabi Daud? Suaranya yang merdu. Apa lagi? Apa? Apa Mas Rizky? Raja pinter. Apa lagi? Mbak Safira? Dapat membuat baju dari besi. Bahkan tanpa menggunakan alat. Api juga boleh. Karena biasanya besi itu dilunakkan menggunakan apa, Cah? Menggunakan api. Dengan berapa derajat Celcius, saking panasnya barulah besi bisa leleh. Tapi lain cerita dengan yang dilakukan Nabi Daud. Di tangannya, besi itu bisa dilunakkan dengan begitu mudah. Ya, beda ya, karena Nabi itu mempunyai mukjizat. Mukjizat adalah apa? Kejadian yang luar biasa, di luar nalar. Di luar nalar loh ya. Nah, contohnya apa? Mukjizat tadi. Ya, seperti Nabi Daud bisa melunakkan besi. Terus Nabi siapa lagi yang punya mukjizat? Nabi Muhammad punya mukjizat Al-Quran dan nabi-nabi yang lain. Nah, karena kalian sudah menyaksikan video tadi, silahkan Bu Guru akan memberikan tugas kelompok ya. Nah, tugas kelompoknya di sini, kalian satu kelompok membuat pertanyaan ya, membuat pertanyaan yang ada kaitannya dengan video tadi.
Setelah membuat pertanyaan, ditukar dengan kelompok sebelahnya. Nah, ini kelompok 1 ditukar dengan kelompok 2 ya. Kelompok yang mendapatkan soal dari kelompok 1 tadi menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tadi. Begitu juga dengan kelompok 3 dan 4 ya. Paham? Nah, ditulis dulu nama kelompoknya di sini, lalu yang di atas ini pertanyaannya dan yang di bawah jawabannya. Paham nggih? Oke. Silahkan satu orang bertugas menulis, yang lain silahkan boleh sambil membuka buku. Sama yang ringkasannya tadi ditulis di sini ya. Yuk. Ditulis ya. Ditulis dulu nama kelompoknya. Waktunya 3 menit ya. Nama kelompoknya ditulis dulu. Membuat satu pertanyaan saja. Ini cepat sekali. Ayo. Tulis nama kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya. Boleh. Apa saja mukjizat atau apa boleh. Kelompok-kelompok. Satu saja pertanyaannya, tidak usah banyak-banyak. Lalu kalau sudah selesai ditukar dengan kelompok sebelahnya, nggih. Sudah? Kelompok 1 sama kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 4. Tunggu ya, ini belum selesai. Nanti setelah selesai mengerjakan, satu orang dari masing-masing kelompok membaca hasil diskusinya. Jadi kalian harus menentukan nanti siapa yang maju ke depan, nggih. Ditentukan. Sudah? Ditulis. Ayo, kalau sudah ditukar dengan kelompok 4. Nah, oke, tulis. Nanti kalau sudah setting. Sudah? Oke, kalau sudah silahkan. Yang ada yang belum ya? Ya, kita tunggu sebentar ya. Ada yang belum? Kelompok 4 belum selesai. Atau sambil menunggu kelompok 4 selesai, silahkan kelompok 1 maju dulu kalau sudah. Siapa yang mau maju? Oh, oke, Mas Rifki. Oh, ayo, berani tampil di depan. Nah, tadi sudah melihat video keberanian Nabi Daud kok. Mosok di sini, kena layar ya. Kami perkenalan dulu. Kami dari yang keras. Kenalkan kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Iya, pertanyaannya. Dengan apakah Nabi Daud alaihissalam mengalahkan Raja Jalut? Jawabannya dengan ketapel. Betul atau salah jawabannya? Betul. Tepuk tangan. Lanjut kelompok 2 maju. Mbak Zaila. Yuk, masih sini Mbak, biar enggak kena layar ya. Oke, dibaca. Pertanyaan, apa mukjizat Nabi Daud? Perkenalkan dulu kelompoknya. Perkenalkan kami dari kelompok Nada. Iya. Pertanyaan, apa mukjizat Nabi Daud alaihissalam? Jawabannya adalah kitab Zabur bisa membuat baju besi. Iya, betul atau salah? Mukjizatnya Nabi Daud?
Betul. Terima kasih kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3 yang maju siapa? Sudah selesai belum? Ya. Oh, kelompok 3 dulu. Ayo Mas Raka. Oh, kelompok 4. Ayo maju. Ayo Mbak Maya. Nah. Yang buanter. Gede dhuwur kok. Apa saja mukjizat Nabi Daud alaihissalam? Perkenalan, kamu dari kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, kami dari kelompok 4 Kami dari kelompok 4 akan membacakan diskusi kami. Iya. Apa saja mukjizat Nabi Daud alaihissalam? 1. Bisa melunakkan besi. 2. Bisa membuat baju besi. 3. Diturunkan kitab Zabur. 4. Mempunyai suara yang merdu. Yoi, tepuk tangan. Pertanyaannya sama dengan kelompok 1 ya, tetapi jawabannya lebih lengkap. Beri tepuk tangan yang meriah buat kelompok 3 karena jawabannya lengkap ya. Oke, yang terakhir kelompok 4 harus lebih keras suaranya, lebih semangat. Kelompok 3. Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 Kelompok 3 akan membacakan diskusi kami. dari kami. Ya. Pertanyaannya, apa nama kitab Nabi Daud alaihissalam? Jawabannya adalah kitab Zabur. Oke, terima kasih. Betul ya? Betul, pertanyaannya terlalu minimalis. Tapi tidak apa-apa. Yang penting semua soal bisa terjawab dengan baik. Tepuk semangat. Semangat. Masih semangat ya? Nah, tadi kita sudah berdiskusi tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihis salam. Keteladanannya Nabi Daud apa saja? Kita ringkas yuk. Yang pertama, bahwa kita harus taat kepada Allah dan taat kepada pemimpin. Nah, itu hikmahnya tadi loh. Yang kedua, apa? Memiliki sikap berani. Yang ketiga, berserah diri kepada Allah. Yang keempat, apa? Bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Nah, karena anak-anak tadi sudah melihat video dan mengerjakan tugas kelompok, dan kita juga sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini, sekarang Bu Guru punya tugas individu buat kalian. Kalau tadi kan tugasnya kelompok, sekarang tugasnya individu ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, yuk. Ditulis nama, nomor absen sama kelas ya. 2 menit saja ya, karena soalnya cuma sedikit. Ya. Oh, Mas Roni belum. Tulis ya. Nah. Pasang ya. Ayo dibaca, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Mudah sekali, tinggal menyilang itu. Oke. Terima kasih. Wah, kelompok 3 rajin-rajin semua sudah selesai. Yuk, kelompok lain masih Bu Guru tunggu. Tidak usah gugur, santai saja. Yuk.
Tugas kelompoknya mana, Mas? Nah, ya. Nih, terima kasih. Oke. Ini Mbak Maya sudah? Oke. Kasih. Oke, terima kasih. Sudah selesai semua ya ini ya? Sudah terakhir ya? Masih semangat ya? Nah, siang-siang harus tetap semangat. Kelas 5? ASEAN Gajah 1? Semangat. Oke, wah suaranya hijau banter-banter, berarti masih semangat. Nah, terima kasih anak-anak sudah menyelesaikan tugas hari ini dengan sangat baik. Anak-anak juga aktif, ya. Tadi kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Daud dan sudah menyimpulkan pembelajaran ya bahwa Nabi Daud itu mendapatkan mukjizat berupa ya, terus bisa menurunkan besi, terus mendapatkan kitab Zabur, terus Raja Jalut dan diangkat menjadi seorang raja, menggantikan Raja Jalut dengan alat petapel. Nah, kita sudah belajar hari ini, kira-kira apa yang menyenangkan hari ini ya? Nabi Daud. Terus apalagi pembelajaran hari ini itu menyenangkan tidak? Kenapa menyenangkan? Pertama, kita menonton video. Kedua, kita apa? Kedua, mempelajari. Wah, terus apa lagi yang menyenangkan? Oh, Nabi Daud ya. Terus yang tidak menyenangkan apa kira-kira? Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, karena anak sudah semangat semuanya, minggu depan kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini adalah putra dari Nabi Daud. Kayaknya kalau pelajaran nabi-nabi kok pada senang, kenapa ya? Oh, menyenangkan. Oke, terima kasih anak-anak sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Bu Guru harap anak-anak tetap semangat belajar dan jangan lupa tetap belajar di rumah, ya. Jaga kesehatan. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipimpin oleh siapa yang kelompok yang paling giat hari ini ya? Kelompok 4. Nah, jawabannya paling lengkap tadi, tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, silakan Mas Dimas dipimpin doa penutup ya. Di tempat duduk jabrek, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh kemas-kemas pulang yuk. Senangnya ya Tah Jody? Waalaikumsalam.